Jadi hari ini saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman semua perbuatan melawan hukum atau PMH yang bisa kita gugat secara perdata dan bisa kita laporkan secara pidana, teman-teman. Teman-teman semua akan menganggap bahwa ketika kita sudah diproses, ditangkap polisi, terbukti tindak pidana, melakukan tindak pidana, perdata diabaikan. Tidak seperti itu, teman-teman. Perdata tidak akan pernah dihapuskan, perdata akan tetap berlanjut ketika orang ini melaporkan ke pengadilan negeri. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, hukum adalah jalan terakhir, teman-teman. Ketika kita masih bisa selesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak untuk kita lakukan, teman-teman? Lagi-lagi saya sampaikan, hukum adalah jalan terakhir. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan di luar persidangan, di luar pengadilan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, baru kita tempuh jalur hukum. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan dalam urusannya, dilancarkan dalam usahanya, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini, teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, karena tanpa belajar, pemahaman kita tidak akan bisa bertambah, teman-teman. Baiklah, dimana pada hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang perbuatan melawan hukum atau PMH yang bisa kita gugat secara perdata. Dimana kemarin saya bahas masalah perbuatan melawan hukum yang kita bisa laporkan secara pidana. Jadi hari ini saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman semua perbuatan melawan hukum atau PMH yang bisa kita gugat secara perdata dan bisa kita laporkan secara pidana, teman-teman. Seperti ini contohnya, teman-teman. Ketika ada orang yang dengan sengaja merusak pagar sapi sehingga mengakibatkan sapi yang ada di dalam kandang ini lepas dan hilang, itu bisa kita gugat secara pidana, bisa kita gugat secara perdata, teman-teman. Coba kita lihat unsur-unsur di dalam pasal 406 KUH pidana. Di mana di dalam unsur-unsur pasal 406 KUH pidana menjelaskan bahwa barang siapa, di sini sudah jelas, sudah ada pelaku, ada orang yang melakukan. Kemudian unsur kedua yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Sudah jelas tadi saya katakan bahwa dengan sengaja dia merusak pagar. Itu sudah masuk unsurnya, teman-teman. Kemudian kita masuk unsur ketiga, melakukan perbuatan menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Jadi di sini di unsur ketiga ini jelas juga bahwa orang ini sudah melakukan perbuatan menghancurkan sehingga mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan sapi yang ada di dalam kandang ini lepas dan hilang. Seperti itu, teman-teman. Jadi unsur ketiga sudah masuk, teman-teman. 1, 2, 3 sudah masuk. Kemudian kita masuk di unsur keempat, di mana di dalam unsur keempat menjelaskan bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa jangankan barang itu atau sapi itu sebagian milik orang lain, itu sudah masuk, teman-teman. Apalagi ketika barang dan binatang itu adalah sepenuhnya milik orang ini, si korban ini, lebih masuk lagi, teman-teman. Kemudian karena kita sudah bahas masalah pidana, coba kita lihat di unsur-unsur tentang perdatanya, teman-teman. Coba kita lihat dulu di perdata, di mana di dalam pasal 1365 KUH perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Jadi di mana di sini sudah jelas dikatakan dalam pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian yang dialami orang ini atau si korban ini. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa ketika kita melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan orang dirugikan, merasa rugi, apakah itu secara materi, itu harus pelaku bertanggung jawab. Orang ini yang melakukan itu harus bertanggung jawab. Coba kita lihat di dalam buku penjelasan Rosa Agustina, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum atau biasa disebut dengan PMH, halaman 36, menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut. Di mana di sini ada unsur-unsur harus terpenuhi. Di mana tadi bicara masalah pidana, unsur-unsurnya sudah masuk. Jadi kita akan lihat unsur-unsur perdatanya. Ketika unsur-unsur ini sudah masuk, berarti kita bisa gugat secara perdata. Oke, kita bahas dulu. Poin pertama, unsur pertama yaitu harus ada perbuatan, baik itu positif maupun negatif. Jadi di mana di sini sudah jelas tadi saya katakan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja merusak pagar sehingga mengakibatkan sapi di dalam kandang ini lepas dan hilang. Itu perbuatan negatif. Masuk, jangankan itu seperti itu teman-teman. Ketika ada seseorang menebang pohon dan mengakibatkan pagar sapi rusak dan sapi yang ada di dalam itu keluar dan hilang, itu unsurnya juga masuk teman-teman. Itu masuk di positif, perbuatan positif tapi merugikan orang lain. Kemudian kita masuk unsur kedua. Di mana di dalam unsur kedua ini menjelaskan bahwa perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan itu harus melawan hukum. Sudah jelas perbuatan itu sudah melanggar hukum, di mana mengakibatkan kerusakan dan sapi yang ada di dalam kandang ini hilang. Kemudian kita masuk poin ketiga. Unsur ketiga yaitu ada kerugian. Lagi-lagi saya katakan jelas ada kerugian di mana pagarnya sudah rusak, kerugiannya juga di mana di dalam sapi yang ada di dalam kandang ini hilang. Itu sudah masuk teman-teman. Unsur ketiga ini sudah masuk. Kemudian kita masuk di unsur keempat. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Jadi harus berkaitan perbuatan melawan hukum ini dengan kerugian yang kita dapatkan teman-teman. Jangan sampai teman-teman semua melaporkan seseorang dengan perdata di mana kerugian itu tidak berkaitan dengan perbuatan orang ini. Sebagai contoh, saya kasih contohnya kepada teman-teman semua. Ada orang yang merusak kandang sapi dan sapinya sudah tidak ada di dalam, dan di mana sapi yang ada di dalam ini dari kemarin hilang di dalamnya, dari kemarin sudah tidak ada sapi di dalam. Tetapi teman-teman ini menggugat secara perdata bahwa sapi saya hilang disebabkan karena orang ini merusak pagar, padahal jelas bahwa sapi ini sebelum dilakukan perbuatan melawan hukum ini sudah jelas bahwa tidak ada sapi di dalamnya. Itu tidak bisa dilaporkan seperti itu teman-teman. Harus berkaitan bahwa perbuatan melawan hukum ini harus berkaitan dengan kerugian yang kita dapatkan. Kalau yang saya bahas tadi tentang yang saya berikan contoh tadi itu bahwa dia merusak kandang sapi, dia merusak pagar kandang sapi ini sehingga mengakibatkan sapi yang ada di dalam ini keluar dan hilang, itu masuk teman-teman. Karena jelas bahwa penyebabnya adalah ini, merusak pagar sapi ini. Itu berkaitan teman-teman. Kemudian kita masuk di poin terakhir, unsur terakhir yaitu ada kesalahan. Jelas di mana di sini sudah jelas bahwa ada kesalahan teman-teman. Di mana kesalahannya itu yaitu merusak, mengakibatkan ke sapi yang ada di dalam kandang ini hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin melaporkan suatu tindak pidana atau menggugat secara perdata, teman-teman bisa melihat unsur-unsur yang harus
terpenuhi dulu. Kalau unsur-unsur sudah terpenuhi, teman-teman semua bisa melaporkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya membuat video seperti ini bukan semata-mata ingin menggurui teman-teman semua. Tidak seperti itu teman-teman. Saya cuma masyarakat biasa, saya bukan advokat, saya bukan pakar hukum dan lain-lain sebagainya. Saya cuma masyarakat biasa, tetapi saya punya niat bahwa apa yang saya ketahui, ketika saya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, memberitahu kepada masyarakat, kenapa tidak untuk kita lakukan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa seperti teman-teman semua yang tak luput dari kesalahan. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya lupa bahwa hukum adalah jalan terakhir teman-teman. Lagi-lagi saya katakan hukum adalah jalan terakhir teman-teman. Ketika suatu tindak pidana, suatu perbuatan melawan hukum itu masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak untuk kita lakukan teman-teman? Karena kita melaporkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena semata-mata ingin mencari keadilan teman-teman. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan keadilan di luar pengadilan, untuk apa lagi kita laporkan ke penegak hukum teman-teman? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.